Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, vaksinasi menjadi salah satu pilihan yang dilakukan agar kita dapat memperkecil risiko dari ancaman virus COVID-19. Sudah dimulai sejak minggu lalu secara nasional, vaksinasi pun telah resmi diberlakukan untuk masyarakat. Dan untuk mengetahui selengkapnya seputar vaksinasi dan juga cara kerjanya, kita sudah terhubung dengan Ibu Lucia Rizka Andalsuria, juru bicara BPOM RI yang juga Direktur Registrasi Obat BPOM RI. Selamat pagi Ibu Rizka, apa kabar Ibu? Selamat pagi, kabar baik. Ya, Ibu Rizka, kita mau tanya Bu tentang vaksin itu sendiri. Banyak yang bertanya-tanya dan juga menunggu vaksinasi gilirannya. Tetapi sebenarnya seberapa efektif sih vaksin itu sendiri, Bu Rizka? Ya, efektivitas vaksin itu banyak ya parameter yang harus dilihat. Pertama-tama tentunya kemampuan dari vaksin tersebut dalam membentuk antibodi atau yang kita kenal dengan imunogenisitas. Kemudian kemampuan dari antibodi tersebut dalam membunuh virus yang masuk ke dalam tubuh kita supaya kita tidak terinfeksi manakala kita terpapar virus. Nah, nanti kemudian kita baru bisa melihat efikasinya manakala vaksin tersebut diberikan kepada kita dan kemudian kita beraktivitas normal, kemudian seberapa besar dia kemampuan dia untuk melindungi kita agar tidak terjangkit infeksi manakala kita terpapar virus. Nah, ini namanya efikasinya. Nah, jauh mana atau sebagus apa efektivitasnya ya tadi pertanyaannya. Kalau efektivitas itu nanti dilihat jangka panjang. Manakala program vaksinasi ini sudah diterapkan di masyarakat, kemudian terjadi penurunan dari angka infeksi, nah itu dikatakan vaksin ini efektif. Nah, sekarang kita baru melihat efikasinya dan imunogenisitasnya. Seperti yang sudah diumumkan kemarin, efikasinya 65% ya, 65,3%. Artinya risiko kita terjangkit infeksi itu akan menurun sebanyak 65,3%, atau kita terlindungi sebesar 65,3% kesempatannya, atau probabilitas atau risiko kita terpapar infeksi itu sepertiga lebih kecil daripada orang yang tidak mendapatkan vaksin. Baik, Bu Rizka. Bagaimana dengan kondisi kalau kita melihat kasus yang sebelumnya sudah diberitakan bahwa dengan Bupati Sleman yang sudah menjalani vaksinasi tahap pertama 1 kali disuntik tapi masih terpapar COVID-19, Bu Rizka. Sebenarnya apakah baru muncul kekebalan itu setelah 2 kali saja kah? Atau sebenarnya seperti apa? Iya, betul. Jadi vaksin ini mempunyai regimen pemberian suntikan adalah 2 kali, yaitu hari pertama, hari ke-0 dan hari ke-14. Nah, antibodi itu baru terbentuk secara optimal 14 hari setelah suntikan kedua. Nah, disitulah perlindungan kita mulai tinggi ya, cukup tinggi, sangat tinggi bahkan ya, sangat tinggi. Nah, pada saat suntikan pertama, meskipun sudah terbentuk antibodi, tapi belum cukup. Oleh karena itu, protokol kesehatan terus dijalankan, meskipun juga nanti kita setelah mendapatkan vaksin ya. Nah, pada kasus yang Bupati Sleman itu kan baru 7 hari. Jadi ada kemungkinan mungkin pada saat hari H mendapatkan vaksin terpapar virus atau sehari sebelumnya di mana belum terbentuk kekebalan. Tetapi dari hasil penelitian juga orang yang terpapar virus setelah mendapatkan vaksin meskipun belum optimal pembentukan antibodinya, ini cukup membuat dia mencegah agar penyakitnya tidak menjadi parah ya. Jadi meskipun positif tapi diharapkan tidak menjadi parah ya, menjadi sakit yang parah. Jadi setelah suntikan kedua itu baru terbentuk antibodi yang optimal. Oke, berarti di antara jangka penyuntikan pertama dan penyuntikan kedua, Bu Rizka, apakah antibodi kita atau imunitas kita akan berkurang, Ibu? Sehingga kita harus lebih mawas terhadap pergerakan kita, atau sebenarnya sama saja sebenarnya, Bu, dengan sehari-hari? Bukan berkurang ya, terbentuk pasti ya, terbentuk, tapi belum cukup tinggi. Belum cukup tinggi untuk mencegah supaya kalau terpapar virus kita tidak terinfeksi. Ya, terbentuknya itu kan nggak langsung serta-merta gitu akan terbentuk, tapi bertahap. Nah, dari hasil penelitian tingkat peningkatan antibodi yang tertinggi itu adalah 14 hari setelah suntikan yang kedua. Nah, itulah makanya kalau sebelum itu sebelum suntikan kedua dan kita diharapkan untuk terus waspada ya, karena kita masih mempunyai
mempunyai risiko yang tinggi terjangkit infeksi manakala terpapar infeksi tersebut, terpapar virus tersebut. Baik Bu Rizka, sekarang kita mau tanya sebenarnya cara kerja vaksin itu sendiri bagaimana? Karena beberapa hari yang lalu karena untuk vaksinasi pertama di Indonesia muncul berbagai pendapat atau mungkin berita yang berkembang tentang injeksinya secara tepat itu seperti apa sih? Baik dari derajatnya, intramuskulernya. Sebenarnya apa yang membedakan vaksin dengan injeksi lainnya? Cara kerjanya bagaimana Ibu Rizka? Ya, vaksin CoronaVac ini yang sekarang sudah disetujui untuk digunakan pemberiannya secara intramuskular. Ya, intramuskular itu melalui otot ya, ototnya otot lengan ya, disuntikkan sebanyak 0,5 mili. Nah, setelah masuk ke dalam tubuh, vaksin itu kan mengandung antigen ya yang akan membentuk kekebalan dalam tubuh kita, merangsang tubuh kita untuk membentuk antibodi ya. Antibodinya nanti akan melawan virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, dari penelitian yang sudah dilakukan, uji klinik yang sudah dilakukan, nah antibodi yang terbentuk tersebut sudah cukup untuk melawan virus yang masuk dalam tubuh kita sehingga kita tidak terjangkit infeksi manakala kita terpapar virus. Nah, inilah yang terus nanti dilihat berapa lama antibodi tersebut bertahan dalam tubuh kita. Ya, sehingga dia dapat melindungi kita untuk tidak terjangkit infeksi manakala dia atau orang-orang yang mendapatkan vaksin tersebut terpapar virus. Itu kerja dari vaksin kita ini. Oke. Nah Bu Rizka, salah satu menjadi pembahasan adalah gejala atau dampak yang dihasilkan oleh vaksinasi ini sendiri atau suntikannya. Sebenarnya apa sih gejala-gejala yang lazim kita tidak usah khawatirkan, sama apa yang harus kita perhatikan dan harus kita segera laporkan? Baik, vaksin ini adalah vaksin inactivated virus atau virus yang dimatikan, ya. Nah, vaksin dengan platform virus yang dimatikan ini sudah sangat familiar dengan kita. Sudah lama ya kita menggunakan vaksin-vaksin dengan platform virus yang dimatikan. Contohnya vaksin polio ya yang diberikan kepada anak-anak ya. Nah, gejala-gejala yang timbul itu sama ya, gejala-gejala seperti vaksin-vaksin yang berasal dari virus yang dimatikan. Contohnya demam sedikit ya, demam sedikit, kemudian pegel, nyeri di tempat suntikan ya. Kemudian ada sedikit pegal ya, kemudian demam, terus fatigue lemes ya, capek, lelah ya, merasa lelah atau ngantuk itu ada ya. Nah, tapi tadi pertanyaan bagus sekali ya. Apa yang perlu diperhatikan oleh masyarakat penerima vaksin yang gejala-gejala yang berisiko berbahaya pada saat penerimaan vaksin, misalnya terjadi reaksi alergi ya, karena kita nggak tahu, sebetulnya nggak boleh orang yang mempunyai riwayat alergi mendapatkan vaksin untuk divaksin, nggak boleh. Tapi manakala sebelum divaksinasi tidak terdeteksi atau kita tidak tahu karena kadang-kadang ada idiosinkratik ya, kemudian terjadi alergi, nah itu harus cepat-cepat melapor ke tempat fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat. Oleh karena itu, setelah vaksin, penerima vaksin tidak boleh meninggalkan tempat 30 menit karena biasanya reaksi alergi itu terjadi di 30 menit pertama yang berbahaya tadi, reaksi alergi yang berbahaya. Jadi amati dulu nih 30 menit, duduk dulu lah di tempat puskesmas atau di rumah sakit tempat penyuntikan dulu ya, supaya kalau ada reaksi alergi cepat melapor. Ya. Oke, Bu Rizka, apa yang bisa Ibu Rizka sampaikan terutama untuk masyarakat di luar sana yang mungkin masih khawatir atau takut untuk divaksin, Bu Rizka? Ya, pertama lebih takut dengan virus daripada takut dengan vaksin, itu yang penting ya. Karena virus kita nggak tahu kapan kita kena ya, kemudian seberapa besar kita berisikonya terkena ya. Nah, untuk vaksin ini telah melewati serangkaian pengujian ya, pengujiannya dari uji klinik. Kalau masyarakat mengikuti berita-berita terkait dengan perkembangan uji klinik vaksin ini ya, sehingga vaksin ini dapat dikatakan sudah memenuhi syarat keamanan, aman dulu nomor 1 ya, kemudian khasiatnya, efikasinya dalam mempertahankan tubuh kita tidak terjangkit infeksi, dan mutunya dilihat dari proses produksinya. Jadi vaksin ini manakala dia sudah diberikan izin penggunaan oleh Badan POM, dia sudah melalui serangkaian evaluasi terkait dengan keamanan, khasiat dan mutunya.
Nah, yang kita takutkan adalah virusnya nih, bukan vaksin ya. Harus takut terpapar virus, bukan takut dengan vaksinnya. Baik, itu ya Bu ya. Yang penting kita mana lebih takut, virus atau vaksinnya, karena vaksinnya sudah melalui uji coba dan juga dinyatakan keberhasilan dan juga efektivitasnya. Terima kasih Ibu Lucia Rizka Andalusia sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.